Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah sekalian, bagaimana kabarnya semua? Semoga kabar anak-anak ustazah baik-baik saja ya di rumah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya, agar pelajaran kita bermanfaat bagi kita semua. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam atau disebut dengan PAI. Nah, minggu lalu kita belajar PAI tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang pertama, yaitu Ar-Rahman, yang artinya Maha Pengasih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nama-nama Allah yang kedua, yaitu Ar-Rahim, yang artinya Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita mengerjakan apa perintah yang Allah berikan. Contohnya seperti sholat. Sholat itu sangat diwajibkan ya anak-anak, karena kita sebagai umat muslim harus mengerjakan sholat. Sholat adalah salah satu rukun Islam. Anak-anak, apabila anak-anak mengerjakan sholat, maka anak-anak akan mendapat pahala. Dan apabila anak-anak tidak mengerjakan sholat atau meninggalkannya, nah anak-anak akan mendapatkan dosa. Nah, itu contoh yang pertama, yaitu sholat. Contoh yang kedua yaitu puasa. Puasa wajib dikerjakan, yaitu pada 1 tahun sekali, pada bulan suci Ramadan. Anak-anak, kita harus mengerjakannya karena itu juga wajib, kecuali alasan-alasan yang tertentu yang tidak membolehkan seseorang itu puasa. Nah, contoh yang ketiga yaitu sedekah. Nah, anak-anak, sesama umat muslim kita harus saling berbagi. Kita harus saling tolong-menolong kepada sesama. Kita harus membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Contoh yang selanjutnya yaitu menghormati orang tua. Anak-anak, Allah sangat menyayangi hambanya ketika hambanya itu menghormati kedua orang tuanya, tidak pernah membantah, tidak pernah berkata kotor pada orang tua. Nah, itu adalah sifat yang paling Allah suka. Anak-anak, tetapi sebaliknya, apabila anak-anak durhaka kepada orang tua, maka Allah akan melaknat anak-anak. Nah, jadi kita harus menghormati orang tua. Contoh yang selanjutnya yaitu belajar. Nah, anak-anak, kita diperintah oleh Allah untuk menuntut ilmu dengan baik, untuk belajar agar ilmu yang kita pelajari itu dapat bermanfaat untuk kita dan untuk semua orang. Nah, anak-anak, itulah contoh mengerjakan perintah yang Allah berikan. Nah, sekarang cara anak-anak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh yang pertama yaitu mencuri. Nah, anak-anak tahu kan apa itu mencuri? Iya, mencuri itu adalah sifat yang sangat Allah benci. Allah tidak suka kepada orang-orang yang mencuri. Karena apa?
karena mencuri adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Allah akan memberikan hukuman kepada anak-anak yang suka mencuri. Nah, di akhirat Allah akan memberikan kepada anak-anak yang suka mencuri, tangannya akan dipotong. Nah, itulah karma untuk orang-orang yang suka mengambil yang bukan hak miliknya. Jadi, anak-anak jauhi ya sifat mencuri. Contoh selanjutnya yaitu berbohong. Allah sangat membenci orang-orang yang berbohong, karena berbohong juga salah satu perbuatannya syaitan. Jadi anak-anak jangan berbohong ya. Contoh selanjutnya yaitu pemalas. Anak-anak, Allah tidak suka melihat anak-anak yang malas, karena malas itu juga salah satu sifatnya syaitan. Nah, jadi apabila anak-anak malas ketika mengerjakan segala hal, maka anak-anak sudah berteman dengan syaitan. Maka dari itu, sebelum anak-anak atau kita mengerjakan segala pekerjaan, hendaklah kita mengucapkan basmalah sebelum mengerjakan pekerjaan itu. Agar apa? Agar pekerjaan yang kita kerjakan itu bermanfaat dan tidak mengawali dengan pemalas salah. Nah, itulah contoh-contoh larangan yang harus kita jauhi anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengasihi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tetapi Allah juga punya sifat penyayang, hanya untuk hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Nah, anak-anak, berikut adalah sikap-sikap kasih dan sayang yang harus kita kerjakan. Yang pertama, di sekolah. Semua orang butuh kasih dan sayang. Dengan kasih sayang yang tulus dan ikhlas akan membuat kita bahagia dan gembira. Anak-anak, di sekolah kita juga harus berkasih sayang kepada siapa ustazah? Kepada ustadz dan ustazah, karena mereka pengganti orang tua selama di sekolah, yang mengajar, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha insya Allah. Nah, selain sayang kepada ustadz dan ustazah, anak-anak juga harus sayang kepada sesama teman, karena mereka yang menemani anak-anak di sekolah. Jika kita saling sayang dengan teman di sekolah, kita akan akur, semangat belajarnya, dan mempunyai banyak teman. Yang kedua, di rumah. Ridho Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murka Allah ada pada murkanya orang tua. Nah, memberikan kasih sayang kepada orang tua adalah wajib. Saya kepada orang tua itu berarti sayang kepada Allah, dan melawan kepada orang tua berarti melawanlah kepada Allah, dan itu perbuatan tercela. Makanya anak-anak harus sayang kepada orang tua. Nah, bukan hanya kepada orang tua saja, kepada adik dan kepada kakak atau kerabat terdekat. Nah, selanjutnya di lingkungan. Memberikan kasih dan sayang kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada pepohonan juga akan memberikan kebaikan untuk kehidupan kita. Menjaga lingkungan tetap bersih agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang selanjutnya, di masjid. Masjid adalah rumah Allah ya anak-anak. Orang beriman beribadahnya di masjid, memberikan kasih sayang kepada sesama hamba Allah yang sedang beribadah di masjid. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membuat kegaduhan di masjid, tidak membuat kebisingan di masjid, dan tidak bercanda saat beribadah di masjid. Nah, itulah cara menyayangi hamba-hamba Allah yang beriman ketika beribadah di masjid. Selain mengasihi dan menyayangi orang-orang yang ada di sekolah, yang ada di rumah,
di lingkungan, di masjid, anak-anak juga harus mengasihi dan menyayangi diri sendiri dan teman-teman. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan anak-anak memahami apa itu Ar-Rahim. Baiklah anak-anak, Ustazah akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.